Dikisahkan di sebuah desa Bau, Kecamatan Bongangkaradeng, Kabupaten Tanah Toraja. Hiduplah seorang gadis jelita bernama Lebona. Tampangnya yang indah serta tutur bahasanya yang lembut membuat setiap pria yang menatapnya akan jatuh hati kepadanya. Lihat gadis itu, sungguh cantik jelita. Siapakah dia? Itu Lebona, gadis tercantik di kampung ini. Bukan hanya cantik, tutur katanya yang lembut membuat semua mata akan tertuju hanya kepadanya. Tapi dia sudah banyak yang suka. Apa kau juga Kau ini ada saja. Mana mungkin Kau ini akan terlalu jatuh hati merendah. padaku. Kau ini kan tampan, pemberani. Seluruh kampung tahu itu. Gadis-gadis di kampung ini pun terpikat kepadamu. Aku yakin Lebona pun begitu. Asal tahu saja, aku juga jatuh hati padanya. Jadi jangan salahkan aku kalau aku duluan yang berhasil meluluhkan hatinya. Terhelatlah sebuah pesta rambut tuka. Pesta syukur atas hasil panen yang melimpah, sebagai bentuk ungkapan syukur atas anugerah Tuhan dan permohonan doa agar panen berikutnya tetap diberkati Sang Pencipta. Seiring berjalannya waktu, hubungan asmara keduanya semakin mesra, dan akhirnya banyak pria yang cemburu terhadap Mas Sudilalong Paerengan yang telah berhasil merebut hati Lebona. Begitu juga banyak wanita yang cemburu terhadap Lebona yang berhasil merebut hati Paerengan, pemuda tampan dan pemberani itu. Tersiar kabar daerah tetangga akan melakukan penyerbuan, dan Paerengan yang dikenal sebagai kesatria diminta untuk memimpin pasukan. Hai. Hai. Lebona? Maaf ya, aku harus pulang. Oh, maaf. Boleh aku mengantarmu pulang? Aku harap senyumanmu tadi tanda setuju bahwa aku akan mengantarmu pulang. Apakah kau benar-benar harus pergi? Lebona, ada yang harus kukatakan kepadamu sebelum aku pergi berperang. Aku benar-benar telah jatuh hati padamu sekarang dan selamanya. Apakah kau berjanji akan sehidup semati denganku? Aku janji kita akan selalu bersama. Sampai mati sekalipun kita akan tetap bersama.
Bahkan Danur dan ulat-ulat kita pun akan selalu beriringan. Keesokan harinya, Lebona cukup tegar untuk melepas kepergian Paerengan beserta pasukannya untuk mengerari serangan lawan dari desa tetangga. Sembari menunggu Paerengan kembali dari medan perang, Lebona menghabiskan waktunya untuk menenun. Kepergian Paerengan ke medan perang ternyata dimanfaatkan Beluara untuk merebut hati Lebona. Beluara kabur dari medan perang dan merencanakan tipu muslihat untuk merebut Lebona dari Paerengan. Lebona. Ada apa? Maaf Lebona, maaf kami telah kehilangan Paerengan di medan perang. Maksudmu Paerengan dia tewas di medan perang? Aku tahu kau sulit menerima semua kenyataan ini, aku pun begitu. Kau tidak perlu khawatir, aku akan menjagamu dan mencintaimu sama seperti Paerengan mencintaimu. Semuanya akan baik-baik saja, aku janji. Semoga kau cukup kuat menghadapi semua ini. Aku tahu sekarang kamu sangat sedih, Lebona. Aku ingin dia menepati janjinya. Sudahlah, Lebona. Relakan saja dia. Merataplah Lebona karena duka dalam yang dialaminya. Ia sama sekali tak bergeming atas bujukan Beluara karena cintanya hanya kepada Paerengan seorang. Berhari-hari Lebona mengurung diri dalam kamar dan tak ingin makan. Tiap malam Lebona selalu teringat akan janji yang telah ia ikrarkan bersama Paerengan. Sampai akhir hayat pun kita akan selalu bersama. Bahkan Danur dan ulat-ulat kita pun akan selalu beriringan. Aku mencintaimu Paerengan, sangat mencintaimu. Sekarang bahkan selamanya. Selang beberapa hari setelah jasad Lebona dimakamkan, Paerengan pun kembali dari medan peperangan dengan membawa kabar kemenangan, dan langsung menuju ke rumah Lebona, kekasihnya yang sangat ia rindukan. Lebona, aku sudah kembali. Maaf, Lebona sudah tiada. Apa maksudmu Lebona sudah meninggal? Tidak mungkin. Apa kau tahu penyebab kematiannya? Baiklah, saya pamit pulang. Setelah mengetahui kekasihnya telah tiada, kehidupan Paerengan menjadi tak menentu. Ia yang dikenal sebagai kesatria sejati dan sangat disegani, kini hidup dalam kondisi yang sangat tertutup. Setiap hari, ia selalu bersedih dan menyendiri. Jasad Lebona dimakamkan di Gua Liang Batu di desa Salubarana, Lembang Buah Kayu. Di samping batu dan kubur Lebona, tumbuh banyak pohon enau yang biasa diambil tuaknya. Setelah masa berduka berlalu, pergilah Dodeng memukul mayang pohon enau untuk diambil tuaknya. Dodeng, hei, kenapa kau lari terbirit-birit? Tidak apa-apa, aku sungguh tidak apa-apa. Lalu, kenapa kau kaget melihatku? Dodeng, kumohon ceritakan kepadaku. Lebona ingin kau menepati janjimu. Aku mendengarkan dia meratap waktu aku memukul Mayan di dekat kuburannya. Apa benar kau mendengarnya dengan jelas? Baiklah, panggil aku jika engkau pergi mengambil tuak lagi. Pesan Lebona untuk kekasihnya tidak langsung disampaikan Dodeng, karena ia masih kurang percaya dengan apa yang ia dengar. Ia khawatir itu hanya khayalan belaka. Akhirnya, Dodeng kembali mencoba untuk mengambil tuak. Namun, kali ini pergi lebih awal. Paerengan, saya akan mengambil enau. Silahkan kamu melihat dan mendengarnya Baiklah. sendiri. Suatu hari, Paerengan sang panglima perang meminta agar semua pasukannya berkumpul dengan membuat tombak. Ia akan melaksanakan upacara merok, yaitu ritual dengan menyembelih kerbau dengan cara ditombak untuk merayakan kemenangan mereka atas serangan kampung tetangga. Keesokan harinya, semua tentara berkumpul di lapangan terbuka. Semua keluarga Paerengan juga hadir. Saat itu, puluhan kerbau telah disiapkan untuk upacara merok. Paerengan kemudian meminta agar semua tentaranya menancapkan tombak dengan posisi mata tombak menghadap ke atas. Saat semua warga dan tentara berkumpul, diam-diam Paerengan naik ke atas longgat rumah. Disangkanya akan menyampaikan pidato, namun ternyata ia justru melompat tepat di atas ratusan ujung tombak yang telah ditancapkan. Pelantaran upacara kemenangan kini berganti menjadi pelantaran duka yang larut dengan riuh air mata menggiring kepergian pahlawan yang gagah perkasa hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Pak Erengan dikubur di sebuah liang yang jauh dari kuburan Lebona, kekasih hatinya. Pak Ketua, kampung kita diserang ulat yang jumlahnya sangat banyak. Benar Pak Ketua. Anehnya ulat-ulat ini selalu berjalan beriring-iringan. Pak Ketua, ulat-ulat ini bisa membuat tanaman padi kita gagal panen. Tenang. Sebaiknya kalian kumpulkan semua pemuka masyarakat, biar kita pikirkan bersama perihal apa yang sebenarnya telah menimpa kampung kita ini. Bapak, Ibu, terima kasih telah bersedia menyempatkan diri hadir pada pertemuan hari ini. Perihal ulat-ulat yang telah menggemparkan kampung kita ini, perlu segera kita putuskan jalan keluarnya. Menurut saya Pak Ketua, mungkin kita telah melanggar aturan adat pada waktu acara syukuran panen tahun sebelumnya. Saya yakin betul acara syukuran panen sudah berjalan semestinya Pak Ketua. Jadi bukan itu penyebabnya. Saya pikir juga demikian. Mungkinkah kampung sebelah membalas dendam atas kekalahannya dengan cara merusak tanaman padi kita? Saya rasa itu tidak mungkin terjadi. Setelah kekalahan kemarin, mereka tidak akan berani menyerang kita lagi. Saya pikir mereka mungkin saja menyerang kita lagi Pak Ketua. Apalagi kita sudah kehilangan Pak Erengan, kepala pasukan kita. Iya Pak Ketua, menurut saya penyebab kemunculan ulat-ulat itu adalah janji sehidup semati yang telah diikrarkan oleh Pak Erengan dan Lebona, kekasihnya. Hal ini jugalah yang menyebabkan Pak Erengan bunuh diri lama setelah Lebona meninggal. Sementara Pak Erengan masih hidup, aku mendengarkan suara sendu Lebona ketika aku sedang memukul mayang dari pohon enau dekat kubur Lebona. Hal ini kusampaikan kepada Pak Erengan dan kali berikutnya ia mengikutiku pergi mengambil enau dekat kubur Lebona. Sementara aku memukul mayang enau, kami berdua mendengar lagi suara yang sama dengan suara yang aku dengarkan sebelumnya. Jadi menurut saya ulat-ulat yang mondar-mandir itu akan berhenti kalau jenazah keduanya dikubur dalam satu liang. Akhirnya, jasad Pak Erengan dipindahkan ke dalam liang Lebona. Pada saat itu juga, hilanglah semua ulat yang hilir mudik.